Kenapa sih perempuan baik, pintar, dan mandiri bisa terjebak dalam hubungan toksik berulang-ulang? Kalian pernah nggak sih ketemu perempuan yang sebenarnya dia itu baik, high value, mandiri, dan pintar, tapi laki-lakinya modelan kayak Dajjal semua? Laki-lakinya suka abusive sama dia, suka kasar sama dia, suka memanipulasi dia, bahkan suka memanfaatkan apa yang perempuan punya. Tapi lucunya, perempuan ini sudah tahu hubungannya toksik, tetap saja nyambung atau balikan. Kenapa sih hubungan toksik itu susah untuk diputus? Kalau kita lihat masa lalu perempuannya, biasanya perempuan yang sering terjebak dalam hubungan toksik yang berulang-ulang itu, masa kecilnya biasanya fatherless, alias kekurangan sosok ayah dalam dirinya. Entah ayahnya itu bercerai dengan ibunya, ayahnya meninggalkan rumah, atau bahkan ada yang ayahnya tetap serumah dan tetap menikah dengan ibunya. Tapi secara pengasuhan, dia tidak ikut berperan. Beban pengasuhan ada di ibu semua. Anak perempuan yang dibesarkan dalam kondisi fatherless akan tumbuh menjadi anak yang sangat membutuhkan cinta dari sosok maskulin. Seharusnya ayah memenuhi kebutuhan maskulin anak sejak dini. Jika tidak, saat besar nanti, anak perempuan akan mencari-cari cinta kepada pasangannya. Ia jadi tidak punya batasan dan cenderung menoleransi perilaku-perilaku abusif dari laki-laki, asalkan dia punya pasangan. Perempuan jadi takut ditinggalkan laki-laki dan akhirnya rela berbuat dan diperlakukan apa saja, meskipun prianya tidak bertanggung jawab. Nah, laki-laki toksik itu biasanya punya pola dalam sebuah hubungan. Di awal, hubungan akan dibuat indah dan manis, sehingga meninggalkan anchor pada pikiran bawah sadar perempuan. Kemudian, ketika sudah bosan, hubungan menjadi toksik dan abusive, lalu putus, lalu balikan. Karena sudah terlanjur jadi anchor, maka terjadilah trauma bond atau ikatan trauma dalam pikiran bawah sadar yang membuat perempuan sulit untuk mengakhiri hubungan toksiknya, malah cenderung memaafkan lagi dan lagi. Itulah kenapa perempuan fatherless yang terjebak di hubungan toksik biasanya sulit sekali lepas dari jeratan ini. Dan ini kalau diteruskan hingga ke pernikahan, rawan menjadi karma leluhur atau trauma antar generasi yang akan ditiru dan diteruskan oleh anak-anaknya. Karma leluhur atau trauma antar generasi bisa diturunkan terus-menerus ke anak cucu. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam satu keluarga besar bisa terjadi perceraian berulang, perselingkuhan berulang, atau KDRT dan toxic parenting menurun. Tahun 2025 ini secara spiritual adalah tahun penuntasan karma. Maka bekali diri Anda dengan edukasi dan terapi yang tepat agar bisa segera menuntaskan hutang karma, terutama karma leluhur. Di online kelas saya besok, saya akan bahas lebih detail tentang cara melebur karma leluhur melalui energi feminin dan maskulin ilahi. Cek deskripsi video untuk mendaftar dan amankan seat Anda sekarang. Ingat, kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan untuk kedua kalinya dengan topik yang sama. Segera daftar kelasnya sekarang dan mari bareng-bareng kita menuntaskan karma leluhur yang menjangkiti keluarga kita.